Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renggo Hermanto. Saya shift pada hari Rabu jam 2 siang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana untuk memasukkan analisis pada software Shazam dengan menggunakan pendekatan regresi sederhana dengan pendekatan matriks. Yang kedua itu untuk mendapatkan hasil estimasi model regresi sederhananya. Yang ketiga, untuk menguji variabel bebasnya, apakah berpengaruh nyata variabel dependennya. Oke, kita lihat saja di lembar kerja pada ekonometrika. Baiklah, seperti yang bisa kita lihat, yang pertama kita lakukan itu ialah memasukkan instruksi Shazamnya dengan pendekatan matriks pada lembar kerja yang sudah saya masukkan. Yang kedua, kita menuliskan hasil estimasi regresi sederhananya yang sudah didapat. Dan yang ketiga, kita menghitung nilai T hitung beta 0 dan beta 1-nya, apakah bisa berpengaruh nyata atau tidak. Baiklah, kita langsung saja masuk ke software Shazamnya. Ini adalah software Shazamnya. Ini adalah hasil dari analisis yang telah saya lakukan sebelumnya dengan editor seperti ini yang bisa kita lihat. Oke, kita juga harus mengetahui arti dari setiap instruksi ini. Yang pertama ini untuk mengetahui letak dan nama data file yang telah kita simpan pada data cross-section dalam format div. Yang kedua, 1-40 ini ialah menerangkan bahwa jumlah sampel kita berjumlah 40. Yang ketiga, untuk read, menjelaskan untuk menginstruksikan pada Shazam untuk membaca variabel-variabel pada file div-nya. Selanjutnya yang keempat, artinya untuk membuat vektor dari 40 sampel menjadi 1. Yang kelima, instruksi ini artinya menginstruksikan Shazam untuk membentuk satu matriks yang diberi nama XT. Selanjutnya, artinya untuk menginstruksikan pada aplikasi Shazam yaitu vektor Y atau sama dengan YT. Selanjutnya yang ketujuh ialah untuk menghitung nilai beta dengan kodrat terkecil. Yang kedelapan, gunanya untuk menampilkan hasil estimasi. Selanjutnya, gunanya untuk menghitung nilai error. Yang 10, gunanya untuk menghitung nilai topping kodrat. Yang 11, untuk mencetak hasil perhitungan sebelumnya. Selanjutnya yang ke-12, untuk menghitung varian beta. Dan yang ke-13, untuk mencetak hasil perhitungan. Yang ke-14, untuk menghitung akar dari perhitungan diagonal C0 VB. 15, untuk mencetak hasil analisis kita. Dan yang terakhir, nomor 16, yaitu berguna untuk menghentikan aplikasi Shazam pada saat menganalisis atau instruksi terakhir. Setelah kita mengetahui fungsi-fungsi dari semua ini, selanjutnya kita langsung mengklik tombol Run untuk mengetahui hasil analisisnya. Didapat hasil analisisnya seperti ini yang dapat kita lihat. Dan pada hasil analisis ini sudah benar dan tidak terdapat kesalahan. Maka kita lihat lagi pada lembar kerja sebelumnya. Didapat nilai beta H tadi seperti ini. Seperti yang bisa kita lihat pada lembar LKP saya. Ini adalah hasil estimasinya yang dapat kita lihat. Setelah kita masukkan instruksi sebelumnya, sehingga pada nomor 3,
Pada nomor 3 ini kita bisa mengetahui apakah variabel bebasnya berpengaruh nyata terhadap variabel dependennya. Untuk mencari T hitung B0 ini, maka kita harus membagikan nilai dari beta A dengan nilai steror, hingga didapat nilai beta 0 sebagai berikut. Dan T hitung B1 sebagai berikut, yang dapat kita lihat sama-sama. Untuk mengetahui apakah variabel bebasnya berpengaruh nyata terhadap variabel dependennya, maka kita lihat dari nilai T hitung dari H0, apakah beta 0-nya sampai dengan 0. Jika sama dengan 0, maka variabelnya tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependennya. Selanjutnya, jika beta 1-nya tidak sama dengan 0, maka variabelnya berpengaruh nyata. Baiklah, untuk selanjutnya kita lihat lagi pada lembar Shazam-nya. Seperti pada layar. Ini adalah lembar Shazam tadi. Setelah kita mendapatkan hasilnya tadi pada lembar kerja Shazam ini, maka kita dapat nilai estimasi modelnya dan nilai T hitung dan mengetahui apakah variabel bebasnya berpengaruh nyata terhadap variabel dependennya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.